Selanjutnya, huruf jar bi. Dia memiliki arti yang beraneka ragam. Bisa dengan, di, demi, atau bahkan sering tidak diartikan. Dan untuk mengetahui ini, kita harus memperhatikan susunan kalimat dan konteks pembicaraannya. Bisa dibaca contoh-contoh di bawah. Selanjutnya huruf fa memiliki arti maka, lalu, atau kemudian. Ya, tinggal kita pilih-pilih mana terjemah yang sesuai dengan susunan kalimat. Huruf min, dia tidak selalu diterjemahkan dari. Kadang diterjemahkan termasuk, kadang di antara, kadang seperti. Jadi pahami dulu kalimatnya, kira-kira mana terjemah yang cocok. Huruf an ada dua arti, dari dan tentang. Pilih terjemah yang cocok dalam kalimat. Huruf la ada tiga arti, tidak, jangan, tidak ada. Tidak, ini yang paling banyak digunakan. Setelahnya biasanya fi'il mudhari'. Kalau terjemah tidak ada, setelahnya adalah bentuk isim. Kalau jangan, setelahnya adalah fi'il mudhari' yang jazm atau sukun. Dan biasanya cirinya adalah kata ganti orang kedua, kamu atau kalian. Selanjutnya lamma. Bisa arti ketika dan belum. Tapi di dalam teks yang paling banyak adalah arti ketika. Dengan ciri setelahnya adalah fi'il madhi. Adapun arti yang belum ini jarang ditemukan di dalam teks. Dan setelahnya adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah waw. Wa ada arti dan, demi, dan di dalam teks lebih banyak adalah arti dan. Jarang bermakna demi, kecuali di Al-Quran, di surat-surat yang ada di juz ammah. Selanjutnya, huruf ma yang sangat banyak di dalam teks. Ada arti apa yang, apa saja, tidak, dan alangkah. Yang pertama, apa atau apa yang. Sebagai kata tanya di awal kalimat. Tapi di dalam teks sangat jarang, biasanya dalam bahasa lisan. Selanjutnya, apa yang, ini yang sangat banyak. Dan dia berada di tengah kalimat yang berfungsi sebagai kata sambung atau isim mausul. Ada yang artinya tidak jika setelahnya fi'il madhi. Tapi tidak selalu. Karena ada juga yang dia setelahnya fi'il madhi tapi apa yang. Maka untuk mengetahui arti pastinya harus perhatikan susunan kalimat. Selanjutnya, apa saja. Jika berada di awal kalimat yang berfungsi sebagai syarat, ya tapi ini jarang. Selanjutnya bermakna alangkah. Sama, berada di awal kalimat, berfungsi untuk menunjukkan kekaguman. Yang setelahnya adalah isim tafdil, ini juga jarang. Terkadang huruf ma ia terputus dari kalimat atau berada di akhir susunan. Maka dalam kondisi seperti ini dia menunjukkan nakirah dengan arti sesuatu atau apapun. Seperti ra'aituhu fi makanin ma. Aku melihatnya di suatu tempat. Selanjutnya kata qad. Ada dua arti, sungguh dan terkadang.
Jika setelahnya fi'il madhi, artinya sungguh. Jika setelahnya fi'il mudhari, artinya terkadang. Bisa dilihat di contoh. Selanjutnya huruf li. Dia memiliki banyak arti. Yang pertama adalah li setelahnya berupa isim, berarti li-nya adalah huruf jar. Ada 4 arti yang sering dipakai, milik, bagi, untuk, karena. Maka lihat konteks terjemah mana yang lebih tepat dipakai. Selanjutnya, setelahnya fi'il mudhari, maka li di sana adalah li huruf nasab yang bermakna agar atau supaya. Seperti kalimat linafhamal Qur'an, agar memahami Al-Quran. Kadang setelah fi'il mudhari, li-nya adalah li bermakna hendaklah, yang termasuk huruf jazm. Tetapi ini susunannya sangat jarang. Lebih banyak li yang bermakna agar, supaya, atau untuk. Selanjutnya la adalah huruf takkid sebagai penguat dengan arti sungguh atau benar-benar. Seperti contoh-contoh di bawah. Tapi jika bersambung dengan domir, dia bukan penguat, tapi dia adalah huruf jar yang artinya memiliki. Seperti lahu bintani, ia memiliki 2 anak perempuan. Perbedaan lakin dengan lakinna. Terjemahnya sama, tapi fungsinya yang berbeda. Lakinna itu teman inna, adapun lakin adalah huruf ataf. Berarti lakin maka mengikuti kata harokat sebelumnya. Jika domah maka domah. Adapun lakinna, dia teman inna, membuat harokat menjadi fathah. Walakinna naf'ahu. Selanjutnya berkaitan cara terjemah alal wajhi, lebih sering diterjemahkan sesuai bentuk atau dengan bentuk, bukan arti di atas wajah. Kemudian kata min ghairi bi ghairi bila lebih sering diartikan tanpa. Kemudian alaika yang aslinya adalah kata atas kamu, tapi jika berada di awal kalimat dia berfungsi sebagai perintah dengan arti hendaklah atau harus. Ya, tapi ini susunan sangat jarang. Selanjutnya kata iya memiliki 2 arti. Yang pertama hanya kepada, jika setelahnya adalah kata kerja. Seperti iyyaka na'budu. Tetapi jika setelahnya adalah isim dan huruf waw, maka artinya adalah jauhi atau janganlah, karena berfungsi sebagai peringatan. Seperti iyyaka wal kadziba, bermakna jauhilah olehmu dusta. Pola ini yang sangat banyak digunakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Imma ada kalanya, amma artinya adapun. Perbedaan terjemah inna dan innama. Inna artinya sesungguhnya, berfungsi sebagai penguat, yang setelahnya isimnya harus nasab atau fathah yang sudah kita bahas. Adapun innama
artinya adalah sesungguhnya titik-titik hanya, karena dia berfungsi sebagai pembatasan dalam bahasa. Dan setelahnya kan dulu sudah kita bahas, tetap dibaca dhammah. Innama waliyukumullah, sesungguhnya penolong kalian hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata akhadha, ja'ala, dan ansha'a. Ketiga arti itu bisa menjadi mulai jika predikat atau khobarnya berupa fi'il mudhari'. Tapi ini sangat jarang dalam teks bahasa Arab. Ya, ini hanya pengenalan saja. Selanjutnya adalah la'alla, yang bermakna semoga atau mudah-mudahan. Tapi terkadang jika susunan setelahnya bermakna negatif, dia artinya malah khawatir. Seperti la'allaka rasibun. Ya, khawatir kamu gagal. Dan yang terakhir, min ajli atau li ajli, artinya adalah karena. Walhamdulillahirabbil alamin.